Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Puji Lestari, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tuban, akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1a8. Dengan mengikuti kegiatan calon guru penggerak, saya mendapatkan banyak pengalaman tentang pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Untuk dapat merefleksikannya, ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari pemikiran tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya beranggapan bahwa murid merupakan objek pembelajaran, sedangkan guru sebagai subjek pembelajaran. Yang kedua, semua murid jika mau belajar pasti akan mencapai KKM tanpa memandang perbedaan bakat dan minat murid. Ketiga, kesuksesan murid dilihat dari kemampuan menyelesaikan semua KD dan memiliki nilai tuntas KKM, terutama pada aspek kognitif. Keempat, pembelajaran berpusat pada guru. Kelima, rendahnya motivasi belajar murid sehingga pasif ketika pembelajaran. Keenam, guru kurang memahami karakteristik murid. Selanjutnya, yang berubah dari pemikiran saya setelah belajar tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pembelajaran terpusat pada murid, yaitu sebuah proses untuk mendorong murid agar terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik murid. Yang kedua, kesuksesan murid dilihat dari kemampuan mereka bersikap mandiri dan tidak tergantung pada orang lain, tentunya dengan bimbingan, arahan, motivasi dari guru. Ketiga, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar, sebab masih ada sumber belajar yang lainnya, yaitu buku, alam sekitar siswa. Bahkan di era digital ini, siswa dapat belajar melalui internet dan media sosial, membuka platform Merdeka Belajar dan Rumah Belajar. Keempat, guru harus memahami karakteristik murid agar guru dapat menuntun siswa berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Selanjutnya, yang berubah dari perilaku saya setelah mempelajari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menghargai perbedaan karakteristik, bakat, dan minat siswa. Dengan memahami perbedaan yang ada, guru dapat melatih murid yang lainnya untuk saling menghormati,
setiap perbedaan. Kedua, menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Hal ini dapat dilakukan di lingkungan kelas dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi. Sedangkan di lingkungan sekolah, guru dapat menuntun murid melalui kegiatan ekstrakurikuler. Ketiga, membekali murid dengan berbagai keterampilan agar murid dapat bertahan hidup, menyesuaikan diri, dan berkarya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Hal ini dapat dilakukan dengan pembelajaran P5 di sekolah, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Keempat, melakukan komunikasi dan berkolaborasi dengan murid untuk membuat kesepakatan kelas, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan, tidak kaku, dan berpusat pada murid. Yang akan saya terapkan agar pembelajaran di kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, melakukan tes diagnostik untuk mengetahui bakat dan minat murid. Selain itu, untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan murid, sehingga guru dapat menentukan langkah tindak lanjut. Kedua, membuat perencanaan pembelajaran yang berpusat pada murid, yaitu dengan berbagai metode dan model-model pembelajaran yang menuntun murid aktif dan kreatif dalam kegiatan pembelajaran. Ketiga, menuntun bukan menuntut, bahwa tugas guru hanyalah menuntun murid untuk menemukan bakat, minat, dan kompetensinya, bukan menuntut nilai yang tinggi. 4. Memotivasi, memfasilitasi, dan membekali murid dengan berbagai keterampilan agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kelima, melaksanakan trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan yang pertama yaitu Ingarso Sungtulodo, bahwa di depan guru harus memberikan contoh atau teladan bagi murid-muridnya. Kedua, Ingmadyo Mangunkarso, di tengah-tengah guru memberikan semangat. Ketiga, Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dorongan dan motivasi agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Keenam, melaksanakan kolaborasi Trisentra Pendidikan, yaitu dengan bekerja sama dengan orang tua siswa atau pihak keluarga. Yang kedua, bekerja sama dengan masyarakat. Dan ketiga, dengan pihak sekolah untuk mewujudkan pendidikan budi pekerti. Ketujuh, bersama-sama dengan seluruh warga sekolah melaksanakan pendidikan budi pekerti. Dari pemaparan di depan tadi, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan sejatinya menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak. Kedua, pendidikan menghamba pada anak. Yang ketiga, menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Keempat, siswa bukanlah tabula rasa atau kertas kosong, namun dalam diri siswa sudah terdapat bakat dan minat dari lahir. Kelima, melaksanakan trilogi pendidikan. Keenam, melaksanakan kolaborasi dengan Trisentra Pendidikan untuk mewujudkan pendidikan budi pekerti pada
pada siswa. Yang terakhir, tujuannya adalah tercapainya merdeka belajar bagi siswa. Demikian pemaparan koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.